Bayangin, kamu cuma habis pulang dari kampus, terus kamu megang handphone, tiba-tiba handphone kamu diambil gitu aja. Ya, itu namanya penjamretan. Kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena penjamretan di permukiman. Nah, penjamretan alat komunikasi seperti handphone di dalam permukiman itu termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diatur pasal 365 KUHP. Nah, dampaknya itu bukan cuma kehilangan barang aja, hilangnya rasa aman di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman, yaitu lingkungan kita sendiri. Nah, secara aturan, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, polisi itu memang sudah memiliki kewenangan untuk diskresi. Tapi untuk kasus penjamretan, ruang diskresi itu sangat terbatas karena ada unsur kekerasan, juga ancaman terhadap keamanan publik. Nah, diskresi itu baru mungkin digunakan kalau pelakunya di bawah umur, kalau korbannya sudah terluka, barang kembali, dan mereka itu bersepakat untuk melakukan dengan cara restoratif justice. Dalam proses peradilan pidana, biasanya bargaining justice itu muncul ketika terjadi negosiasi antara pelaku, korban, dan juga aparat penegak hukum. Nah, jadi walaupun Indonesia tidak mengakui praktik plea bargaining ini secara formal, penelitian sosiologi hukum seperti pandangan yang Muladi dan Marjono Reksudiputro itu tuh menunjukkan bahwa praktik plea bargaining ini bisa terjadi secara informal. Nah, sebenarnya contohnya seperti apa sih? Jadi yang pertama, ketika pelaku mengakui perbuatannya agar tuntutannya lebih ringan. Lalu yang kedua, ketika pelaku memberikan ganti rugi kepada korban. Dan yang ketiga, ketika korban memaafkan perbuatan pelaku. Dan yang keempat, ketika jaksa mempertimbangkan sikap kooperatif dalam tuntutannya. Pada kasus ini, biasanya bargaining justice itu muncul ketika keluarga pelaku meminta keringanan hukum dengan alasan usia dan juga ekonomi, sementara korban biasanya meminta barangnya kembali dan juga kompensasi. Karena kasus pencurian alat komunikasi di permukiman ini terjadinya sangat cepat, sehingga masyarakat itu tidak bisa mengenali sang pelaku. Kondisi ini juga bisa menghadirkan resiko yang bernama miscarriage of justice, yaitu kesalahan dalam proses peradilan. Resikonya seperti apa aja sih? Resiko yang pertama adalah salah tangkap, ketika saksi hanya belajar sekilas dan juga berdasarkan asumsi saja. Yang kedua, tekanan terhadap tersangka untuk segera mengaku. Dan yang ketiga, pelaku bisa saja lolos sementara orang lain itu diproses. Selanjutnya, pembahasan yang sangat menarik adalah apakah pelaku harus dipenjara? Dalam kasus pencurian alat komunikasi, hukuman penjara memang sangat layak untuk diterapkan karena melibatkan ancaman kekerasan, rusak rasa aman publik, dan sesuai tujuan pemidanaan dalam teori Muladi, yaitu ada 3. Yang pertama ada prevention, protection, dan juga deterrence. Nah, di sini juga ada pengecualian nih, bahwa tidak semua pelaku itu harus dimasukkan ke penjara. Ada beberapa alternatif lain seperti kerja sosial, pembinaan, dan juga dengan cara restoratif justice. Nah, itu dapat diberikan jika pelakunya di bawah umur, yaitu anak. Lalu yang kedua, kerugian telah dipulihkan, dan yang ketiga, tidak ada luka berat. Kesimpulannya adalah, kasus pencurian alat komunikasi di permukiman ini bukan hanya kejahatan terhadap harta, tetapi juga keamanan sosial. Dan dari analisis diskresi, miscarriage of justice, bargaining justice, sampai pemidanaan, membuat kita memahami bahwa peradilan pidana ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga faktor struktural.